Halo gengs, balik lagi dengan admin Ponsel Capital. Kali ini kita akan mencoba bahas tentang reksadana dari A sampai Z ya. Oke, karena reksadana ini menurut Poncap salah satu instrumen investasi yang dianggap sebelah mata. Katanya investor bilang reksadana, ngapain beli reksadana? Mending kita kelola sendiri. Nah, kira-kira nih yang kayak begini-gini nih yang maksudnya kalau misalnya kalian investor berpengalaman udah 20 tahun, 30 tahun di bursa ya nggak apa-apa ngomong kayak gitu. Tapi ini maksudnya investor baru yang sama sekali belum pernah investasi, terus mau langsung investasi saham kelola sendiri, itu jangan ya friend. Maksudnya kalian tetap perlu yang namanya pengalaman, tetap perlu yang namanya mentor. Jadi alangkah baiknya untuk mengurangi risiko capital loss atau risiko-risiko lain dalam berinvestasi, kalian bisa beli reksadana. Karena reksadana itu dikelola oleh profesional ya, namanya manajer investasi. Mereka udah belajar, udah berpengalaman puluhan tahun kelola reksadana, ya kan? Jadi mereka udah paling tahu gitu. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena banyak pertanyaan ya. Gimana sih cara beli reksadana itu? Terus pakai platform apa gitu? Oke, sebelum mulai itu kita coba bahas teorinya dulu ya. Jadi kalau apa sih yang dimaksud dengan reksadana gitu? Reksadana itu sekumpulan efek yang ada di dalam satu keranjang yang terdiversifikasi secara baik, atau diversifikasi itu dipecah-pecah ya. Jadi berbagai banyak macam jenisnya. Ada yang saham, ada obligasi, ada deposito, macam-macam. Jadi risikonya itu terdiversifikasi, kita bisa bilang terpecah-pecah gitu, terbagi-bagi ya, kira-kira seperti itu, dikelola oleh profesional. Nah, contohnya itu kalau kalian bayangin keranjang, keranjang belanjaan nih, kalau kalian belanja di supermarket, kalian pasti isinya ada susu, ada nugget, ada daging ya kan. Nah, sama kalau misalnya kalian bayangin reksadana, itu isinya sama keranjang juga, tapi di keranjang itu isinya ada deposito, ada saham, ada obligasi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi secara umum jenis reksadana itu ada 4. Yang pertama itu reksadana pasar uang ya. Reksadana pasar uang ini yang memiliki risiko paling rendah dan returnnya juga paling kecil, karena sesuai dengan teori ya, high risk high return, low risk low return. Jadi jangan kalian berharap low risk high return ya, susah dong kalau kayak gitu kan, nggak bisa. Nah, isi dari reksadana pasar uang ini kebanyakan deposito, atau bisa kita bilang hampir 100% isinya deposito. Baik itu deposito di bank buku 4, bank buku 3, bank daerah, macam-macam. Nah, apa namanya, si penerbit deposito ini kan bank ya. Tapi kalian juga harus cermati isi dari deposito itu bank-bank yang kualitasnya besar atau kecil gitu. Kayak kita bilang tuh bank buku ya, bank umum dengan kegiatan usaha. Buku 4 tuh bank paling bagus, total aset paling gede, laba paling tinggi, kayak BCA, BNI, BRI, Mandiri. Kalau bank buku 1 itu bank-bank kecil, dan biasanya bank buku 1 ini nawarin imbal hasil yang gede, ya kan? Nawarin imbal hasil gede karena biar orang beli depositonya, nabung di sana gitu. Itu sesuai teori ya. Jadi apa namanya, mereka butuh dana, kita menempatkan, cuman kita minta imbal hasil lebih gede karena kita tahu si bank ini masih kecil gitu ya, kira-kira kayak gitu. Terus jangka waktunya ideal tuh 1 sampai 5 tahun aja ya, jangan lebih dari 5 tahun, karena kalau lebih dari 5 tahun mending kalian masuk ke reksadana yang lain. Lalu lanjut ada reksadana pendapatan tetap. Ini mirip-mirip sama pasar uang, tapi yang paling dominan itu isinya obligasi, baik itu obligasi pemerintah maupun obligasi korporat. Tapi dia juga ada depositonya, hanya 20%, ya 10%, 20% lah. Nah, ini ideal investasinya itu 1 sampai 10 tahun. Jadi kalau misalnya kalian mau investasi, tapi jangka waktunya 6 tahun, risikonya nggak terlalu tinggi, imbal hasilnya kompetitif daripada deposito, bisa pindah ke pendapatan tetap karena isinya obligasi. Terus kalau ditanya risikonya tinggian mana, obligasi apa deposito, ya obligasi dong, karena obligasi itu diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi maksudnya di perdagangan tuh apa, harganya tuh naik turun, volatil ya.
tergantung yield atau suku bunga. Kalau suku bunga naik, harga obligasi turun. Suku bunga turun, harga obligasi naik. Nah, sekarang kan lagi tren suku bunga turun kan. BI motong terus, kadang hold gitu. Nah, ini sentimen bagus buat pendapat tetap kira-kira gitu kalau kalian cermatin news ya. Lanjut lagi, itu reksadana campuran. Nah, reksadana campuran ini punya ketiga instrumen investasi yang ada. Kayak ada deposito, ada obligasi, ada saham juga gitu. Jadi dia yang paling lengkap tapi dengan komposisi lebih banyak atau dominannya di saham. Mungkin kalau kita bagi ya 25% deposito, 25% obligasi, 50%-nya saham. Nah, ini cocok banget buat jangka waktu investasi kalian tuh 3-10 tahun. Jadi kalau misalnya kalian cuma investasi setahun doang, misalnya buat yang penting cash idle saya nggak dipakai belanja deh, karena kalau saya ngeliat di ATM sampai berdijit-dijit gitu kan, berapa digit gitu sampai gelinding nolnya. Saya suka lapar mata beli gadget lah, jajan apa, jajan itu. Jadi saya mau nempatin idle cash saya ke yang 1 tahun aja deh. Terus belinya reksadana campuran nggak cocok ya, lebih cocok beli yang pasar uang karena 1 tahun itu ya jangka pendek kita bisa bilang. Lanjut lagi reksadana saham. Nah, reksadana saham ini reksadana yang risikonya paling tinggi, namun juga menawarkan imbal hasil yang paling besar. 80% isi dari reksadana saham merupakan saham dan 20% lainnya ada pendapatan tetap, ada juga money market, ada pasar uang juga. Jadi yang bilang reksadana saham tuh isinya 100% saham bukan ya. Jadi ada ada depositonya juga dan ada obligasi juga. Dan idealnya investasinya itu di atas 5 tahun karena yang namanya saham itu kan jangka panjang, dan kalau kita bicara jangka waktu, jangka panjang itu ya di atas 5 tahun. Itu udah jadi rule of thumb atau kesepakatan dari investor semua ya. Kalau jangka panjang tuh ya di atas 5 tahun lah. Jadi rekomendasi kita kalau mau beli reksadana saham 5 tahun. Kalau cuma 1-5 tahun bisa masuk pasar uang, bisa masuk pendapatan tetap sesuai selera risiko masing-masing. Kalau misalnya campuran tuh minimal 3 tahun sampai 10. Ya. Oke, lanjut lagi sekilas tentang teorinya ya. Sekarang kita bahas tentang platform di mana Ponsel Capital investasi reksadana. Jadi kita investasinya di Ajaib Sekuritas. Nah, Ajaib Sekuritas ini menurut kita cukup lengkap. Dia bisa beli reksadana, bisa beli saham gitu ya. Jadi lumayan bagus. Buat pemula juga tampilannya cukup user friendly ya. UI dan UX-nya oke menurut kami ya. Dan so far 2 bulan kita pakai, sebulan kita pakai ya nggak ada error-error berarti sih. Cuman mungkin kendalanya ya kalau mau buka akun saham harus berkasnya offline. Ini dia nih kelemahannya nih. Jadi kita sementara hanya bisa beli reksadana. Oke, sekarang kita review ya kinerja reksadana dari Ponsel Capital. Jadi reksadana kita sudah naik 9,18% sejak pertama kita beli tanggal 4 Desember 2020. It means baru 1 bulan lebih 7 hari ya. Dia udah naik 9%. Ini kinerjanya lumayan ya kalau kita lihat. Nah, kita lihat historisnya. Ini kan total investasi 400.000. Kita menggunakan metode dollar cost averaging ya. Dollar cost averaging tuh jadi kita beli berkala setiap bulan. Kalau yang nggak tahu nanti kita tunjukkan ya. Oke. Jadi kita lihat riwayat pembelian. Tanggal 4 Desember kita beli 200.000. Kemarin tanggal 5 Januari kita beli 200.000. Jadi setiap bulan kita beli dengan nominal yang sama dan produknya sama, reksadananya sama gitu. Nominal yang ditentukan berapa min? Harus 200.000 kah? Kalau 100.000 bisa nggak? Bisa. Kalau 1 juta bisa nggak? Bisa juga. Kalau 2 juta bisa. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalau kita kan 200.000 ini hanya untuk test the water ya. Istilahnya kita ada idle cash dan kita pengen ngasih tahu nih ke kalian kalau dengan 200.000 aja kalau konsisten tiap bulan hasilnya tuh bisa luar biasa. Oke, kita mau itu yang mau kita tunjukkan. Nah, terus di sini ada NAB, ada unit. Kalau kalian bertanya NAB itu apa? NAB itu nilai aktiva bersih ya. Jadi kalau di saham itu kayak harganya. Jadi kita beli waktu itu tanggal 4 Desember harganya 9.048. Kita beli 200.000. Kita dapat 22 unit. Nah, unit ini maksudnya satuannya ya.
unit penyertaan ini satuannya. Kalau di saham kan satuannya lembar ya, atau lot. Kalau di reksadana itu namanya unit penyertaan atau UP. Kita beli 200.000 dapat 22,1 unit. Bulan berikutnya, Januari, kita beli lagi 200.000, harganya 9.600, unitnya 20,83. Terus nanya, Min, kalau DCA kan berarti average-nya nambah dong. Pertama beli 9.048, bulan berikutnya beli 9.600, average-nya nambah dong gitu. Terus keuntungannya turun dong, average-nya naik soalnya. Nggak gitu bro, jadi kita tuh berpatokannya jangka panjang ya gengs. Jadi selama jangka panjang ini kan saldo saya naik terus. Nih misalnya 200.000, 9.000 ya kan, 9.048, terus sekarang 9.600 ya kan, berarti ada naik sekitar berapa tuh, 7% ya, 7%an lah. Nah kan 7% itu cuma 7% dari 200.000 gitu. Nah kalau saya beli lagi 200.000 kan jadi 400.000, mungkin persennya turun jadi ya 5% gitu kan. Tapi kan kalau dia naik ke 7% lagi jadi 7% dari 400.000 bukan dari 200.000, jadi kan lebih besar gitu secara nominal. Nah kira-kira kayak gitu. Itu kunci dari DCA ya. Nah kalau yang teman-teman belum tahu dollar cost averaging, kita udah bahas di Instagram Ponsel Capital. Itu udah pernah kita bahas, ada simulasi nabung, ada DCA ya kan. Nah ini yang kita bilang dari tadi, DCA atau apa, kalian bisa baca di IG kita. Yang belum follow boleh follow, kita sering sharing di sana, gratis semuanya ya. Oke, terus lanjut lagi. Nah ini kita 200.000 setiap bulan, kita ingin mempraktekkan apa yang udah kita dapat di kelas ya, karena kita tahu teori tapi kita nggak praktek, sama aja bohong gitu kan. Nah kita ada simulasinya teman-teman. Oke, jadi di sini ada yang namanya simulasi nabung reksadana. Jadi ini simulasi perhitungan menabung reksadana selama 10 tahun ya. Di sini ada rumus namanya anuitas kalau kalian pernah belajar. Jadi intinya anuitas itu kita setor setiap bulan dengan tingkat imbal hasil yang sudah ditentukan dan jangka waktu yang sudah ditentukan juga. Ya, ini ada rumusnya PMT dikali 1 tambah I pangkat N bla 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 ya kan. Nah, ini penjabarannya. PMT itu payment atau jumlah setoran atau jumlah top up kalian setiap bulan tuh berapa. Kalau kita kan 200.000 ya, kita udah praktek, udah jalan 2 bulan, 200.000 ya. Terus lanjut, I-nya itu imbal hasil. Imbal hasil tuh kita paling konservatif ya, 9%. Karena kan banyak yang bilang, Kak kan saham 15%, reksadana saham tuh biasanya returnnya 15%, 13%, 12%. Kita nggak terlalu ngoyo ya. Jadi kalau kita bikin forecast, kita bikin forecast yang paling pesimis, paling konservatif. Jadi kalaupun meleset, minimal kita udah dapat ya segini gitu loh. Ini kalau kita pakai imbal hasil yang terlalu lebay gitu, kalau kita bilang terlalu dahsyat gitu kan, 20% kita pasang setiap tahun, itu terlalu ambisius ya. Pokoknya kita paling konservatif lah, jadi minimal tuh segini. Kalau misalnya ternyata imbal hasilnya setahun 11%, ya berarti kita bisa dapat 41, 42 gitu, lebih besar ya, kira-kira kayak gitu. Nah kita pakai jangka waktu investasi itu 10 tahun. Admin ngetes aja, kita 10 tahun ya, kita tes nih hitungannya bener atau enggak. Terus ini kita jadiin bulan ya. Jadi ini kan 10 tahun, berarti kita cari bulannya itu 120, berarti N-nya 120. Kalau imbal hasil juga sama, 9% tuh kita pakai asumsi 9% 1 tahun imbal hasil investasi kita. Nah tapi kita jadiin persen karena kan nabungnya per bulan ya. Jadi kita jadiin persen, bagi 12 dapat 0,75%. Nah berarti total setoran tanpa bunga yang kita investasikan tuh 200.000 dikali 120 dapat 24 juta. Setelah kita plot di rumus ini ya, PMT 200.000 ya, di sini PMT 200.000 masuk sini, 1 tambah I-nya 0,75% masuk sini I-nya, terus pangkat N-nya 120 masuk sini, minus 1, oke, kali 1 tambah I-nya 0,75% masuk sini, terus dibagi I 0,75%. Oke. Itu saya udah hitung di sini hitungannya, terus hasilnya adalah 38.993.000. Bayangin, kalau kalian nabung manual
ya kalian nabung manual itu dapatnya 24 juta tanpa imbal hasil ya, tanpa ya bunga gitu kan. Kalau kalian nabung saham ya yang lagi hype nih, nabung reksadana ya, reksadana saham dengan 200 ribu kalian gak dapat 24 juta tapi dapatnya 38 gitu. Kan kayak yang luar biasa gitu ya. Berarti itu berapa nih? Hampir lebih dari 50% ya. Karena 50% aja 12 juta. Ini dapat 38. Berapa ya? Coba kita hitung. Berarti 24 sekitar 1,62%an lah ya. Nah, 62,5% selama 10 tahun atau rata-rata 6% setahun. Nah, kenapa sih? Oh, Min, ini kan kalian pakai 9% gitu. Terus kok cuma dapat 6% ya? Karena kan kita averaging ya. Kita beli di apa nggak ngeliat harga gitu, tapi masih dapat setahunnya 6% ya. Menurut kita sih masih good deal gitu loh ya. Untuk sebuah tabungan gitu kan. Tapi ini yang namanya forecast bisa beda ya. Terus apa namanya? Kalau kalian bertanya reksadananya apa Min yang dibeli? Jenisnya reksadana saham, mereknya Trimegah Capital. Trim Capital ini ada tersedia di apa Ajaib ya, di Ajaib Investasi. Menurut kita ini kita udah screen salah satu reksadana yang menurut kita layak untuk diakumulasi dalam jangka panjang 10 tahun itu ya si Trim Capital ini. Kenapa? Kita lihat. Nah, Trim Capital ini kita pede, optimis karena isi dari keranjang investasinya itu mostly banking ya. Banking dan Astra. Nah, kalau misalnya kita tanya banking dalam 10 tahun ke depan gimana? Masih bagus. Masih bagus dong, seiring berjalannya ekonomi, seiring bertumbuhnya ekonomi Indonesia yang semakin cepat, banking pasti labanya juga semakin cepat. Kenapa? Karena mereka itu drivernya gitu loh. Karena mereka yang menyalurkan kredit. Orang kalau mau tumbuh tuh dia butuh ekspansi, butuh dana banyak. Yang menyalurkan pinjaman kan ini mereka nih, banking ini, banking gede. Gitu kan. Jadi kita sangat optimis ya, Indonesia terus grow, banking kita terus grow juga gitu. Makanya kita ambil Trim Capital. Terus nanya, asumsi 9% ini dapat dari mana Min? Emangnya setahun reksadana 9% saham? Bisa jadi 5% gitu. Kita kasih tahu ya. Ini historisnya Trim Capital. Dia rilis 1997. Sekarang 2021. It means 2002. Oh, ini Maret ya. Maret 97, sekarang Januari 2021. Berarti baru 23 tahun. Mencatat rekor 917,33% ya. 917,33%. Oke. Selama 23 tahun kita hitung rata-ratanya berapa. Ini pakai rumus rata-rata geometri. Oke. Ini dipangkatin. Nah, ini cari-nyari ini apa nih? Ini 1/23 ya, karena kan kita mau nyari rata-ratanya. Per tahun tuh berapa. Oke, kita pangkatin. Maka hasilnya 10,12% setahun. Kalau kalian beli reksadana Trimegah tahun 97 itu kalian setiap tahunnya dari 98, 99 kalian dapat return 10%. Konsisten. 10% konsisten karena rata-rata kan. Atau sepanjang tahun 23 tahun dapat 917%. Wow. Alias berapa? 9 kali lipat, bro. 9 kali lipat gitu ya. Nah, kita kalau pakai asumsi 9% masuk akal nggak? Ya masuk dong. Orang rata-rata 10, kita taruh 9. Kecuali kita taruh di sini 20, ya nggak masuk lah. Orang historisnya 10% gitu kan. Cuma satu lagi yang perlu diketahui,
kinerja historis tidak mencerminkan kinerja masa depan, tapi yang kita tahu performanya pasti nggak jauh beda alias mirip-mirip. Jadi kita taruh 9% itu menurut kita masih reasonable, masih masuk akal ya. Oke, kira-kira seperti itu penjelasannya tentang nabung reksadana. Buat yang mau mulai investasi reksadana dengan ajaib, boleh sama Ponsel Capital. Kalian tulis aja di kolom komentar. Terus kalau misalnya udah daftar pakai referral Ponsel Capital, referralnya bisa dilihat di sini ya. Nah, ini gunakan kode PONS033. Nanti kita akan undang grup, kita kasih tahu cara belinya gimana, kita kasih tahu sarannya gimana untuk kebutuhan investasi kalian. Pokoknya yang penting serius dan niat gitu, jangan kayak baru sebulan 2 bulan udah-udahan gitu. Kalau misalnya ogah-ogahan, ya belajar baca-baca dulu gitu. Pokoknya kalau udah sadar gitu kebutuhan, misalnya ini kan 200.000 kecil ya, kayak sebulan 200.000 tuh kayak mungkin dana jajan GrabFood kali ya gitu kan. Ya kita larin aja, 200.000 sebulan selama 10 tahun bisa jadi 38.990.000 alias hampir 39 juta. Itu 10 tahun loh, 200.000. Harusnya itu cuma 24, tapi bisa jadi 38 ya kan. Nah, ayo yang mau mulai investasi ya sama Ponsel Capital, kita ajarin secara gratis. Oke, segitu dulu gengs. Terima kasih udah nonton. Thank you, jangan lupa komen, like, dan subscribe.